Yayasan Bakti bekerja sama, Aisyah dan didukung oleh program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif atau program inklusi menggelar aksi kolektif pencegahan perkawinan anak di Toraja Pantan Hotel, Makale, 19 hingga 20 November 2024. Kegiatan dilaksanakan dalam dua bentuk. Pertama yakni penguatan kapasitas jaringan tentang strategi nasional pencegahan perkawinan anak, dan kedua dialog publik dan lokakarya multipihak pencegahan perkawinan anak. Penguatan kapasitas jaringan tentang strategi nasional pencegahan perkawinan anak bertujuan memberikan penguatan kepada jaringan di Tanah Toraja mengenai strategi nasional pencegahan perkawinan anak, Stranas PPA, kebijakan mengenai perkawinan, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, dampak perkawinan anak, dan mengidentifikasi peran-peran yang dapat disinergikan dalam pencegahan perkawinan anak di Tanah Toraja. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dan fasilitator diantaranya Program Manajer Inklusi Bakti, Lucia Palulungan, Sekjen Aisyah, Tri Hastuti Nur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanah Toraja, Rante Limbong, dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Toraja, Bertus Dipe Wantania. Kemudian dialog publik dan lokakarya multipihak pencegahan perkawinan anak bertujuan memberikan pemahaman mengenai peraturan tentang pencegahan perkawinan anak kepada berbagai pihak dan lembaga terkait untuk terlibat dan pencegahan perkawinan anak. Dialog publik dan lokakarya menghadirkan narasumber mulai Ketua Pengadilan Negeri Tanah Toraja, Ketua Pengadilan Agama Tanah Toraja, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanah Toraja, Ketua Sinode Gereja Toraja, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanah Toraja. Pencegahan perkawinan anak telah menjadi program dan kegiatan nasional, namun diperlukan dukungan dan kerjasama berbagai komponen dan organisasi dan masyarakat untuk memperluas kampanye ke daerah, hingga di tingkat yang paling bawah, yakni desa dan kelurahan. Data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, BPS mencatat, angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak. Dalam artian, sekira 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki di mana 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah saat usia anak. Kendati demikian, angka perkawinan anak terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka perkawinan anak menurun dari 10,35% menjadi 9,23%. Kemudian menjadi 8,06% pada tahun 2022, dan menjadi 6,92% pada tahun 2023. Pemerintah Indonesia telah berhasil melampaui target penurunan perkawinan anak yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020 hingga 2024 yakni 8,74% dengan capaian pada tahun 2023 mencapai 6,92%. Melanjutkan capaian tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN Bappenas, dan didukung oleh Mitra Pembangunan meluncurkan panduan praktis pelaksanaan Stranas PPA. Panduan ini diharapkan memudahkan penyusunan strategi dan program pencegahan perkawinan anak di daerah. Salah satu concern program inklusi adalah mendukung kebijakan dan program pemerintah Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak, di mana hal ini didasarkan pada kondisi bahwa perkawinan anak dan yang berusia di bawah 19 tahun, telah merampas hak-hak anak saat usianya masih sangat belia. Terkait dengan pelaksanaan Stranas PPA dan penggunaan panduan praktis pelaksanaan Stranas di daerah, maka Yayasan Bakti dan Aisyah sebagai Mitra Nasional Program Inklusi, bekerja sama untuk berkolaborasi dalam bentuk aksi kolektif. Aksi kolektif untuk pencegahan perkawinan anak akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Tanah Toraja. Penentuan wilayah kerja ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa selain Tanah Toraja adalah wilayah program bakti dan terdapat pengurus, Aisyah aktif. Juga berdasarkan data BPS 2023 di mana Kabupaten Tanah Toraja memiliki angka perkawinan anak paling tinggi di Sulawesi Selatan yakni 20,42%. Direktur Yayasan Bakti, Muhammad Yusran Laitupa, menjelaskan, aksi kolektif pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan Bakti dan Aisyah di Tanah Toraja, dimaksudkan untuk memperluas kampanye dan strategi pencegahan perkawinan anak di daerah. Kegiatan ini juga menjadi contoh kolaborasi untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan perkawinan anak. Pencegahan perkawinan anak harus melibatkan berbagai pihak dan kerjasama berbagai stakeholders, sehingga dampak dan jangkauannya lebih luas, ujar Muhammad Yusran Laitupa. Sementara Sekretaris Umum Aisyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menyampaikan bahwa acara ini adalah salah satu wujud komitmen Aisyah dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini,
Aisyah bersama Bakti mendorong sinergi multipihak, baik pemerintahan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk berkolaborasi mencegah perkawinan anak untuk masa depan anak-anak kita dan masa depan Indonesia. Di Tanah Toraja, menuju Indonesia Emas 2045, ungkap Trihastuti. Sebagai sebuah kegiatan bersama, aksi kolektif pencegahan perkawinan anak, ini diharapkan dapat menjadi contoh aksi bersama dan kolaborasi untuk pencegahan perkawinan anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.